Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu peristiwa penting, ya, masih berkaitan dengan tema video yang sudah saya buat sebelumnya tentang hijrah. Nah, pada kesempatan ini adalah temanya peristiwa ajaib selama perjalanan hijrah. Jadi masih menerangkan sekitar peristiwa hijrah. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah peristiwa Suraqah bin Malik. Mohon maaf, videonya menutupi sedikit, ya. Peristiwa Suraqah bin Malik ini sudah dijelaskan pada tema hijrah ke Madinah bagian ketiga. Artinya sudah saya sampaikan kisahnya di video saya sebelumnya, yaitu tentang hijrah ke Madinah bagian 3. Tapi nggak apa-apa, sedikit saya jelaskan di sini, di mana pada saat itu Suraqah bin Malik adalah salah satu orang yang berambisi untuk mendapatkan hadiah 100 ekor unta dari orang-orang Quraisy dengan cara menangkap Muhammad. Nah, maka dia mengejar Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar dan juga Amir bin Fuhairah dan satu lagi Abdullah bin Uraikid, yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke Madinah, menuju ke Yasrib. Nah, dalam perjalanan Suraqah ini, karena dia terkenal sangat ahli menunggang kuda dan dia juga memiliki kuda yang terbaik pada saat itu, maka dengan skillnya, dengan keahliannya, akhirnya dia bisa menemukan jejak Nabi Muhammad dan akhirnya bisa menyusul, ya. Nah, tapi ketika jarak sudah dekat, Suraqah bin Malik ini tiba-tiba kudanya terjungkal, ya, dan dia sendiri jatuh. Nah, peristiwa ini berulang, ya, sampai 3 kali. Naik lagi dia ke kudanya, berjalan lagi, terjungkal lagi, berusaha untuk mengejar. Ketika terjungkal itu sebetulnya dia sudah sadar bahwa di dalam hatinya mengatakan, saya tidak mungkin mengejar laki-laki ini, maksudnya mengejar Muhammad, ya, karena dia sudah merasakan ada aura bahwa manusia ini nanti adalah menjadi manusia yang bisa memenangkan, dalam arti bisa menyebarkan Islam, dan dia akan menjadi pengikutnya akan tersebar luas di mana-mana. Itu pemikiran Suraqah bin Malik pada saat itu. Tapi karena rasa penasarannya, dia tidak memperdulikan bisikan hatinya, tetap ingin mengejar Nabi Muhammad. Dan di satu sisi memang dia ingin lebih mengenal siapa sesungguhnya Muhammad itu. Nah, ketika dia setelah jatuh itu, kemudian naik lagi ke atas kudanya, kemudian berjalan dan terjungkal lagi, ya. Masih penasaran, dia naik lagi ke atas kudanya, kemudian berlari, terjungkal lagi sampai ketiga kali. Nah, pada ketiga kali peristiwa dia terjungkal, maka dia memanggil Muhammad, ya. Kemudian dia berusaha mendekatinya, ya, karena memang Nabi Muhammad, Abu Bakar dan juga kedua orang yang menemaninya sudah tidak lagi takut dengan kedatangan Suraqah, ya. Nah, inilah salah satu peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Suraqah bin Malik, sehingga saat itu meskipun Suraqah bin Malik belum sempat menyatakan masuk Islam pada saat itu, tapi nanti akhirnya dia menjadi masuk Islam.
pada saat itu belum sempat masuk Islam, paling tidak dia tidak jadi menangkap Nabi Muhammad untuk mendapatkan hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh orang-orang Quraisy. Nah, inilah salah satu peristiwa yang ajaib ya menurut saya, yaitu terjungkalnya beberapa kali Suraqah dan Suraqah mengubah niatnya untuk semula menangkap Muhammad menjadi orang yang justru pada saat itu melindungi Muhammad, karena ketika setelah pulang dari bertemu dengan Nabi Muhammad, dia pulang bertemu dengan teman-temannya, dia mengatakan jangan mengejar Muhammad karena tidak ada Muhammad, saya saja tidak ketemu dengan Muhammad. Maka dia mempengaruhi teman-teman yang ingin mencari Muhammad agar jangan ikut-ikutan mencari, karena tidak ada menurut dia, begitu ceritanya. Ini sebetulnya berusaha untuk melindungi Muhammad jangan sampai orang-orang itu ikut-ikutan menangkap Muhammad gitu. Nah, inilah satu peristiwa yang terjadi terhadap Suraqah bin Malik yang menurut saya ini satu peristiwa yang ajaib ya. Allah melindungi Nabi kita Nabi Muhammad dari kejaran orang-orang yang ingin mencelakainya. Kemudian yang selanjutnya adalah peristiwa Ummu Ma'bad dan suaminya. Ummu Ma'bad bernama asli Atiqah binti Khalid. Jadi Ummu Ma'bad ini panggilan, nama aslinya adalah Atiqah binti Khalid. Adalah seorang pedagang kurma, susu kambing dan juga daging. Nah, jadi Ummu Ma'bad ini seorang pedagang yang biasa berdagang, tapi sepertinya ini berdagangnya dia punya tempat khusus, katakanlah seperti warung begitu di pinggir jalan. Dia tidak menjajakan dagangannya di tempat ramai atau di pasar mungkin kalau sekarang begitu. Nah, Rasulullah dan Abu Bakar berhenti di rumah Ummu Ma'bad untuk membeli perbekalan makanan. Namun karena persediaan makanan yang dijual oleh Ummu Ma'bad sudah habis, maka Rasulullah SAW tidak mendapatkan apa-apa dari Ummu Ma'bad. Kebetulan sekali pada saat itu ya, barang dagangan Ummu Ma'bad sudah tidak ada. Ya, daging sudah tidak ada, ya susu kambing tidak ada, kurma juga sudah habis. Maka ya tidak, Rasulullah dan Abu Bakar serta dua orang lagi yang menemaninya itu tidak mendapatkan apa-apa dari warungnya Ummu Ma'bad. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ummu Ma'bad memiliki kambing kurus yang tidak bisa diambil susunya oleh Rasulullah. Kambing itu diperas susunya dan dibagikan kepada Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraiqid, kemudian beliau sendiri, Ummu Ma'bad dan juga suami Ummu Ma'bad. Nah, ini nanti akan saya jelaskan tentang satu peristiwa ajaibnya, itu adalah Rasulullah memerah susu kambing, yang dimana kambingnya itu sebetulnya adalah kambing yang sedang sakit dan juga kambing yang tidak gemuk atau kambing yang kurus ya, yang tidak mungkin ada air susunya. Nah, apa peristiwanya kita jelaskan lagi pada slide ini, yaitu pada dialog Rasulullah SAW dengan Ummu Ma'bad. Pada saat Abu Bakar mau membeli perbekalan makanan kepada Ummu Ma'bad, Ummu Ma'bad ini berkata, jadi Ummu Ma'bad berkata kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar dan juga kepada dua orang yang menemani beliau, yaitu demi Allah, seandainya ada sesuatu yang tuan-tuan butuhkan, tentulah tidak usah tuan-tuan membelinya. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang tuan-tuan butuhkan, ini menurut Ummu Ma'bad, nanti saya berikan secara gratis ya, tidak usah bayar. Tetapi sayang ya, yang dibutuhkan oleh tuan-tuan pada saat ini sudah tidak ada, kira-kira seperti itu. Kemudian Rasulullah bertanya, itu kambing apa wahai Ummu Ma'bad? Nah, pada saat itu Nabi Muhammad melihat ada seekor kambing ya berada di samping rumahnya Ummu Ma'bad. Tanyakan oleh Rasulullah, itu kambing apa? Ya, Ummu Ma'bad menjawab, kambing itu sedang menderita payah dan sakit. Nah, inilah kondisi kambing itu ya, dalam kondisi sakit dan juga kurus ya. Sudah sakit, kurus, ya memprihatinkan pokoknya nasibnya si kambing itu ya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, adakah kambing itu mengeluarkan susu? Ya, kambing pada saat
di Mekah susunya itu dimanfaatkan sekali ya oleh orang-orang Mekah, dan katanya nilai nutrisi daripada susu kambing itu lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan sapi atau hewan yang lain. Ya, ini perlu pembuktian tentunya. Tapi memang terbukti pada saat itu ya Rasulullah ya khususnya orang-orang Quraisy mengkonsumsi daripada susu kambing ya pada saat-saat itu. Nah, kemudian Ummu Ma'bad menjelaskan bahwa sudah tentu tidak tuan ya, karena kalau ia mengeluarkan susu tentu lebih sengsara keadaannya. Ini jawaban Ummu Ma'bad kepada Rasulullah menanyakan apakah kambing itu mengeluarkan susu. Kata Ummu Ma'bad dia tidak. Kata Ummu Ma'bad tidak. Nah, kalau mengeluarkan susu nanti kondisinya lebih parah ya. Dia sedang dalam kondisi sakit ya. Badannya juga kurus. Kalau nanti mengeluarkan susu nanti akan lebih payah ya. Bisa jadi mati. Kira-kira seperti itu ya. Lalu Rasulullah meminta izin kepada Ummu Ma'bad, apakah kau mengizinkan aku jika aku perah susunya ya. Kemudian Ummu Ma'bad mempersilahkan kepada laki-laki itu yang dimaksud itu adalah Muhammad SAW itu untuk memerah susu kambingnya. Sekiranya tuan melihat ia bersusu, maka silakan perah susunya ya. Kata Ummu Ma'bad, silakan saja kalau ada ya. Tapi sudah saya jelaskan, itu kambing sakit, kambing yang kurus, tidak mungkin ada air susunya. Tapi kalau tuan mau memerah susunya dan ada, silahkan, kira-kira gitu. Nah, kemudian Rasulullah memerah susu kambing itu dan menadahinya dengan gelas ya, jadi mengambil gelas ya, meminjam gelas kepada Ummu Ma'bad, kemudian hanya gelas, satu gelas diperah, kemudian diperahlah itu susu kambing. Dan ajaibnya di sini ternyata ketika diperah oleh Rasulullah, kambing itu mengeluarkan susunya, dapatlah satu gelas. Nah, ketika dapat satu gelas itu, kemudian Rasulullah menyerahkannya kepada Abu Bakar untuk diminum ya. Setelah satu gelas diminum oleh Abu Bakar, kemudian kembali Rasulullah memerah susu kambing itu, kemudian dapat lagi satu gelas ya, lalu diserahkannya kepada Amir bin Fuhairah ya. Amir bin Fuhairah ini adalah pembantunya Abu Bakar yang diajak menemani Rasulullah dan Abu Bakar untuk berhijrah ya. Diberikan kepada Amir bin Fuhairah untuk diminum ya. Kemudian setelah Amir bin Fuhairah minum air itu, air susu yang tadi diperah oleh Nabi, lalu Nabi kembali memerah kambing yang tadi kurus ya, yang sakit ya. Diperah lagi air susunya, dapat lagi satu gelas ya. Satu gelas ini nanti Rasulullah diberikan kepada Abdullah bin Uraikid ya. Abdullah bin Uraikid ini adalah petunjuk jalan yang menemani Rasulullah, Abu Bakar ya, untuk sebagai petunjuk jalan gitu ya, guide-nya Rasulullah untuk sampai ke Madinah. Nah, lalu apalagi sudah diminum air susunya oleh Abdullah bin Uraikid, kembali Rasulullah memerah kambingnya, keluar lagi air susunya, dapat lagi satu gelas, kemudian diminum oleh beliau sendiri ya. Setelah diminum, kembali Rasulullah memerah kambing, susunya keluar lagi, dapat lagi satu gelas, diberikan lagi kepada Ummu Ma'bad ya. Kemudian diminum, diperah lagi kambingnya, kemudian keluar lagi susunya, dapat lagi satu gelas, kemudian diberikan kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, simpan susu ini, kalau ada suamimu datang maka berikan untuk suamimu. Begitulah saya katakan ini satu peristiwa ajaib. Kenapa? Karena kambing yang kurus yang sedang sakit oleh Rasulullah, ketika diperah susunya maka dia mengeluarkan air susu tersebut. Nah, inilah satu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah ya. Kambing yang kurus ini bisa menghasilkan berapa gelas air susu itu? Abu Bakar, Amir bin Fuhairah,
Abdullah bin Uraikid, Rasulullah sendiri, Ummu Ma'bad dan juga suaminya 6 gelas ya. Ada 6 gelas yang bisa diambil susunya dari seekor kambing yang sedang sakit. Bayangkan, kalau bukan karena berkahnya Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ya, sangat mustahil sekali kambing yang kurus bisa menghasilkan air susu. Dan itu air susunya sehat ya. Meskipun kambingnya sakit tapi air susunya luar biasa, sungguh mustajab ya. Bisa memberikan satu energi yang baik untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah bisa melanjutkan perjalanan beliau untuk hijrah ke Madinah. Nah, inilah salah satu peristiwa yang ajaib menurut saya ya, tentang kambing yang bisa mengeluarkan air susu padahal kambing itu sedang dalam kondisi yang sakit payah. Kemudian beliau memerah lagi ya, ini sudah ya. Nah, ketika suami Ummu Ma'bad datang, ya segera memberikan air susu kambing kepada suaminya. Ini tentunya suaminya heran ya. Ini air susu kambing dari mana? Kata suaminya. Maka Ummu Ma'bad menceritakan tentang peristiwa yang ia alami, tentang seorang laki-laki yang bisa mendapatkan air susu dari seekor kambing yang dimilikinya padahal kambingnya itu sedang sakit payah. Nah, suaminya Ummu Ma'bad ini kemudian langsung menebak pasti itu laki-laki tersebut adalah laki-laki yang sekarang sedang menjadi buah bibir orang-orang Mekah, laki-laki yang sedang dicari-cari orang-orang Quraisy ya, untuk ditangkap. Maka ya, kata suaminya ini, demi Allah, jika suatu saat nanti saya bertemu dengannya, maka saya akan menjadi pengikutnya. Artinya nanti kalau saya bertemu dengan laki-laki itu, Muhammad maksudnya, maka nanti saya akan mengikuti ajarannya, masuk Islam. Dan itu betul terjadi nanti suatu saat ya, ketika Rasulullah sudah sampai di Madinah beberapa bulan kemudian setelah peristiwa itu, Ummu Ma'bad dan juga suaminya ya kemudian berangkat ke Madinah menemui Rasulullah dan masuk Islam. Itu. Nah, adapun kambing yang air susunya diperah oleh Nabi tersebut dikisahkan hidup dalam keadaan sehat serta menghasilkan susu yang tidak habis-habis sampai pada pemerintahan Umar bin Khattab. Luar biasa keajaiban Allah ya. Jadi kambing yang dulu pernah diperah susunya oleh Rasulullah, ketika Ummu Ma'bad dan suaminya sudah hijrah ke Madinah, kambing itu masih tetap hidup dan juga sehat, senantiasa mengeluarkan air susunya, tidak habis-habis, dan kambing itu masih tetap hidup. Ketika Rasulullah sudah wafat pun kambing itu masih hidup. Ketika masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, kambing itu juga masih hidup. Sampai kemudian ketika pemerintahan Umar bin Khattab, barulah kambing itu meninggal. Nah, luar biasa ini ya. Jadi kemungkinan ini saya juga kurang tahu apakah ketika Ummu Ma'bad kambingnya itu meninggal, apakah Ummu Ma'bad dan suaminya masih hidup atau sudah meninggal. Nanti kita akan cari lagi sumber referensinya lebih jauh ya. Yang pasti kambing itu atas berkah Rasulullah ya, karena berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan banyak manfaat untuk kemaslahatan umat manusia ya, terutama untuk Rasulullah yang air susunya sudah dinikmati oleh Rasulullah ketika saat itu Rasulullah betul-betul dalam kondisi dahaga, dalam kondisi yang haus karena dalam perjalanan hijrah. Nah, setelah dari rumah Ummu Ma'bad, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya lalu bertemu dengan Zubair yang sedang menuju pulang ke Mekah. Nah, Zubair ini dia habis berdagang dari negeri Syam. Ketika pulang ya, pulang dari Syam, ini biasanya kalau orang pulang dari negeri Syam mau pulang ke Mekah itu melalui jalur Madinah. Ya, pada saat itu di tengah perjalanan bertemulah Zubair ini dengan Rasulullah dan melihat kondisi Rasulullah dan Abu Bakar yang berpakaian
subhanallah ya, sangat menyedihkan. Ya, Abu Bakar pakaiannya penuh robekan-robekan karena tadi pada peristiwa video yang sudah saya sampaikan tentang bagaimana Abu Bakar begitu khawatirnya terhadap Rasulullah pada saat berada di Gua Sur, sehingga bajunya itu dirobek-robek untuk dijadikan apa namanya, alas menutupi lubang-lubang, khawatir di situ lubang itu ada ular, ada binatang-binatang yang berbahaya dan lain sebagainya, supaya melindungi Rasulullah dari gangguan binatang berbahaya ya. Pada saat itu Abu Bakar sendiri yang terkena gigitan ular ya. Sudah saya jelaskan tentang ini di video saya sebelumnya. Begitu juga Rasulullah, kondisinya pakaiannya penuh sekali dengan kotor, karena kita pahami Abu Bakar bersama Rasulullah masuk ke dalam satu tempat yang bernama Gua Sur. Itu adalah tempat yang tidak biasa dimasuki orang. Tentunya kondisinya juga tidak baik ya, penuh debu, banyak kotor dan lain sebagainya, dan ini tentunya akan terlihat sekali bekasnya di pakaian Rasulullah, di pakaian Abu Bakar. Intinya adalah ketika Zubair melihat kondisi Nabi dan Abu Bakar seperti itu, sangat iba, kemudian memberikan pakaian kepada keduanya, pakaian yang lebih bagus ya, yang lebih baik, yang diceritakan pakaiannya berwarna putih, sehingga digantilah pakaiannya Rasulullah pada situ dengan pakaian yang lebih baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada satu peristiwa lagi yang sangat ajaib ya, yaitu masuk Islamnya 70 orang dari Bani Sahmin. 70 orang ini belum termasuk dengan pimpinannya. Nanti kita akan jelaskan. Baik. Sekelompok orang dari Bani Sahmin yang dipimpin oleh Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami tergiur dengan hadiah 100 ekor unta. Mereka keluar dari kampungnya mencari Muhammad SAW. Jadi ada seorang pimpinan Bani Sahmin yang bernama Buraidah. Dia membawa pasukan sebanyak 70 orang dari Bani Sahmin ya, untuk mencari Muhammad yang namanya Muhammad. Kenapa? Karena Buraidah ini tergiur dengan hadiah yang dijanjikan oleh orang Quraisy, yaitu 100 ekor unta. Maka dalam perjalanan akhirnya apa? Mereka bisa bertemu dengan Rasulullah ya. Bisa bertemu dengan Muhammad. Ya, ketika bertemu itu ditanya. Ya, Rasulullah bertanya, "Kalian siapa?" "Saya adalah Buraidah ya, bin Al-Hasib Al-Aslami." Hanya itu ditanya, ya. Kemudian Buraidah kembali nanya, "Kalian siapa?" "Saya Muhammad." Nah, ketika dijawab Muhammad saja, ya baru dikatakan saya Muhammad. Seketika itu juga Buraidah tergerak hatinya ya, dengan spontanitas mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Akhirnya apa? Niat yang semula keluarnya Buraidah dan pasukannya ini dari kampungnya itu adalah untuk mencari Muhammad dan menangkapnya, tapi ketika bertemu ya, justru dia menjadi pengikutnya Muhammad, tidak jadi menangkapnya. Inilah ya satu peristiwa yang ajaib, karena kita juga harus pahami bahwa Allah lah yang membulak-balikan hati manusia. Jadi bagi Allah ya, ketika sesuatu yang dianggapnya harus terjadi ya terjadi ya. Manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Kira-kira begitu. Begitu juga ya seorang Buraidah yang tadi semangat ingin menangkap Muhammad, ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta, ketika bertemu bukannya ditangkap tetapi justru menjadi pengikutnya. Begitu ya kisah, bukan hanya Buraidah ya, tetapi juga diikuti oleh 70 pasukannya, seketika itu juga menjadi masuk Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad belum sampai pun ke Madinah, dalam perjalanan Nabi Muhammad sudah punya pengikut dalam perjalanan. Nah, inilah luar biasa ya. Allah berikan satu kebahagiaan, hiburan, dan juga satu semacam hiburan ya, untuk menghibur Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar ya.
dalam perjalanan ditambahkannya pengikutnya ya, tidak tanggung-tanggung sekaligus ya. Pada saat itu yang masuk Islam 70 orang. Ini kan satu kedamaian tertentu buat Nabi Muhammad dan juga Bakar ya, kebahagiaan tertentu gitu kan, melihat banyaknya orang yang begitu mudahnya masuk Islam ya. Sehingga pada saat itu ya Buraidah mengatakan dengan kata-katanya, alhamdulillahilladzi aslama bani sahmin ta'ina ghairu mukrahin. Segala puji bagi Allah yang telah mengislamkan Bani Sahmin dalam keadaan ikhlas ya, dalam keadaan sukarela, tanpa terpaksa, tanpa paksaan. Inilah yang diungkapkan secara tulus oleh Buraidah tentang masuk Islamnya dia dan juga 70 teman-temannya ya. Alhamdulillahilladzi aslama Bani Sahmin ya, ta'ina dalam kondisi sukarela. Masuk Islamnya kami sukarela tanpa paksaan ya. Meskipun ya semula bukan untuk masuk Islam ketemunya Nabi itu sebetulnya, tapi untuk menangkap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian penjelasan saya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan klik di komentar. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.